Erick Thohir apresiasi seluruh skuad Garuda. Federasi Vietnam ngotot Desa Vieva. Pelatih baru Arab Saudi peringatkan Shin Tae-yong. FM dikritik fansnya sendiri. Seperti yang diketahui, Indonesia baru saja mencetak sejarah mengirimkan wakil terakhirnya untuk berlaga di ajang Piala Asia. Timnas U17 Indonesia besutan Nova Arianto sukses merebut tiket menuju Piala Asia U17 tahun 2025 mendatang. Kepastian itu didapat usai Garuda Muda menahan imbang Timnas U17 Australia pada laga terakhir Grup J. Hasil imbang itu membuat tim Garuda Muda berada di posisi kedua klasemen akhir Grup G dengan 7 poin dan berstatus sebagai salah satu runner-up terbaik. Sebelum itu, Oktober bulan lalu hal yang sama juga diraih Timnas U20 Indonesia besutan Indra Syafri. Pelatih asal Sumatera Barat itu juga sukses membawa anak asuhnya melaju ke Piala Asia U20 tahun 2025 mendatang. Jika ditarik mundur ke belakang, Timnas Indonesia level senior juga sudah mengamankan tiket menuju Piala Asia tahun 2027. Anak asuh Shin Tae-yong berhasil menyabet tiket tersebut usai memastikan diri melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan begitu, kini Indonesia sudah mengirimkan seluruh wakilnya ke turnamen antar tim benua kuning tersebut. Hal ini langsung ditanggapi oleh Erick Thohir selaku Ketua Umum Ketum PSSI. Baginya, prestasi ini masuk ke dalam catatan sejarah sepak bola tanah air. Sebab, Indonesia sukses mengirimkan semua wakilnya di seluruh kategori usia. Erick pun cukup bangga melihat perkembangan skuad Garuda baru-baru ini. Erick menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan bentuk peningkatan level Timnas Indonesia. Menurutnya, Timnas Indonesia sudah naik level dalam waktu singkat setidaknya sejak ia menjabat sebagai Ketum PSSI pada awal tahun 2023 lalu. Ini benar-benar catatan sejarah, karena di semua kategori timnas, kita bisa berlaga di babak utama Piala Asia, kata Erick, dari laman resmi PSSI. Ini bukti level kita sudah naik, dalam waktu yang relatif singkat, jelasnya. Terkait hal ini, Erick mengapresiasi seluruh pelatih dan pemain timnas, serta jajaran kepengurusan PSSI, sebab seluruh catatan manis ini bisa digapai berkat kerjasama yang baik. Saya apresiasi kerja keras seluruh pemain, tim pelatih, ofisial, dan pengurus PSSI. Usaha Vietnam bisa diperkuat pemain naturalisasi asal Brasil di Piala AFF atau ASNKAP tahun 2024 masih terus dilakukan oleh Federasi Vietnam. Federasi Vietnam terus mendesak FIF agar memberikan izin kepada Nguyen Xuan Son bisa dimainkan timnas Vietnam di ajang AFF. Nguyen Xuan Son atau bernama asli Rafael Son merupakan pemain asal Brasil yang mendapat naturalisasi Vietnam pada September tahun 2024. Akan tetapi, pemain ini belum bisa membela timnas Vietnam karena masa tinggalnya di negeri Nguyen tersebut sebenarnya masih belum memenuhi syarat naturalisasi. Bagaimana yang kita ketahui bahwa FIFA memberikan syarat 5 tahun warga asing yang ingin dinaturalisasi harus menetap secara berangsur-angsur di negara tersebut ya sok. Nguyen Son datang ke Vietnam pada Desember tahun 2019 dan dikontrak Nam Dinh Club pada Januari tahun 2020. Dengan begitu ia baru bisa dimainkan timnas Vietnam pada Januari tahun 2025. Meski begitu, pihak Vietnam sudah tak sabar untuk segera mendapatkan jasa pemain berusia 27 tahun kelahiran Pirapernas, Brasil. Sehingga Federasi Vietnam pun mendesak FIF agar memberikan izin kepada Xuan Son untuk bisa segera dimainkan timnas Vietnam. Federasi Sepak Bola Vietnam VFF saat ini sedang aktif melengkapi dokumen hukum dan membuktikan bahwa Xuan Son telah tinggal di Vietnam selama 5 tahun berturut-turut. Hal itu dilakukan agar FIFA menyetujui striker tersebut bermain untuk timnas Vietnam di Piala AFF tahun 2024. Jika mendapat respons positif, Xuan Son bisa bermain untuk timnas Vietnam mulai paruh kedua Desember tahun 2024. Piala AFF edisi kali ini begitu berharga bagi Vietnam setelah menuai rentetan hasil buruk sejak awal tahun 2024. Karena itu, timnas Vietnam asuhan Kim Sang-sik benar-benar melakukan persiapan matang demi meraih gelar juara keturunan untuk bisa bermain di turnamen nanti. Selain Xuan Son, timnas Vietnam dikabarkan juga memanggil 2 pemain keturunan, Jason Pendan Quang Vinh keturunan Prancis dan Patrick Legiang keturunan Slovakia. Kedua pemain tersebut diketahui sudah berkarir di Liga Vietnam, Jason Quang untuk klub Nam Dinh Club,
sedangkan Patrick Regian untuk HCMC Club. Kiprah timnas Vietnam di Piala AFF tahun 2024 menjadi salah satu topik yang mendapat perhatian besar dari para pakar, media, dan penggemar. Losok, Piala AFF atau yang kini bernama ASEAN Cup tahun 2024 digelar mulai 8 Desember tahun 2024 hingga 5 Januari tahun 2025. Timnas Vietnam tergabung di grup D bersama Timnas Indonesia, Filipina, Myanmar dan Laos. Herve Renard kirim peringatan ke Shin Tae-yong. 3 hari setelah ditunjuk menjadi pelatih Timnas Arab Saudi, Herve Renard mengirimkan pesan penting kepada Ton Popovic dan Shin Tae-yong. Renard diangkat Federasi Sepak Bola Arab Saudi SAFF kembali melatih Arab Saudi untuk menggantikan Roberto Mancini yang dinilai gagal. Bagi pria asal Prancis berusia 56 tahun itu, penunjukan ini merupakan periode keduanya setelah tahun 2019 sampai tahun 2023. Mantan pelatih timnas wanita Prancis itu langsung menghadapi tugas berat dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Dia akan membawa Arab Saudi ke Melbourne untuk menghadapi Australia pada 14 November mendatang. Setelah itu, mereka bertolak ke Jakarta untuk meladeni timnas Indonesia pada 19 November. Renard memiliki kenangan manis bersama Arab Saudi dan fansnya. Dia membawa tim berjuluk Green Falcons itu lolos ke Piala Dunia tahun 2022 di Qatar. Di turnamen itu, Arab Saudi mengejutkan dunia dengan mengalahkan juara bertahan Argentina 2-1 pada laga pembuka. Namun, fans Arab Saudi kini sudah tak peduli lagi pada peristiwa mengesankan itu. Tuntutan para penggemar kepada Renard saat ini adalah mengembalikan kejayaan Arab Saudi dan meloloskannya ke Piala Dunia tahun 2026. Menjawab tuntutan itu, Renard memposting fotonya bersama pejabat SAFF sambil memegang jersey Arab Saudi di akun 10 pribadi pada 29 Oktober tahun 2024. Dalam postingan itu, dia menyatakan kebanggaannya bisa kembali ke Arab Saudi, sekaligus mengirimkan pesan peringatan kepada Shin Tae-yong, pelatih yang menjadi seterunya pada November mendatang. Saya merasa terhormat bisa kembali melatih timnas Arab Saudi. Kami akan bekerja sama untuk mencapai tujuan lolos ke Piala Dunia tahun 2026 dan membuat bangga para penggemar Arab Saudi. Kami membutuhkan dukungan Anda semua, tegas Renard. Kemenangan pada 2 pertandingan tandang mendatang melawan Australia dan Indonesia adalah wajib hukumnya bagi Renard. Kedua hasil laga itu, dan 4 sisa pada tahun 2025 akan menjadi penentu masa depan Renard di Arab Saudi. SAFF hanya memberikan kontrak awal hingga Juni tahun 2025 kepada Renard. Terdapat opsi perpanjangan kontrak hingga tahun 2027 jika dia sukses meloloskan Arab Saudi ke Piala Dunia tahun 2026. Saudi membutuhkan pelatih kuat dan berkarakter karena akan menjadi tuan rumah Piala Asia tahun 2027. Timnas Indonesia akan menjadi salah satu peserta Piala Asia itu bersama 17 tim lain yang sudah lolos. Masih ada slot 6 tim lagi yang akan diperebutkan 24 tim melalui kualifikasi, termasuk 8 dari Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Renard sudah mulai menyusun strategi untuk mengatrol Arab Saudi kedua besar klasemen grup C, Suna lolos otomatis ke Piala Dunia tahun 2026. Saat ini, Arab Saudi berada di urutan ketiga dengan 5 poin. Jika menang atas Australia dan timnas Indonesia, Arab Saudi berpotensi sangat besar duduk di posisi kedua klasemen. Duel kontra Australia menjadi pertemuan pertama bagi Arab Saudi di putaran kedua kualifikasi ini. Timnas Malaysia dikritik abis-abisan sama fansnya sendiri karena memilih lawan tim lemah di FIFA Matchday mendatang. Timnas Malaysia dijadwalkan akan menjalani 2 pertandingan bulan depan sebagai persiapan jelang ajang ASEAN Cup tahun 2024. Di pertandingan pertama FIFA Matchday November tahun 2024, Timnas Malaysia akan menghadapi Timnas Laos pada Kamis. Meski Laos bertindak sebagai tuan rumah, laga tersebut akan berlangsung di salah satu stadion di Thailand. Hal itu dikarenakan Stadion Nasional Laos akan digunakan untuk menggelar laga putaran 3 kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia antara Korea Utara melawan Iran. Timnas Laos memilih Bangkok sebagai tempat bertanding melawan Malaysia, karena mereka setelah itu juga akan menghadapi Timnas Thailand. Sedangkan untuk pertandingan kedua Malaysia, yaitu mereka akan melawan Timnas India. Pertandingan Malaysia versus India akan bergulir pada Selasa. India akan bertindak sebagai tuan rumah. Venue pertandingan akan diumumkan dalam waktu dekat.
Setelah FA mengumumkan dua calon lawan timnas Malaysia di FAF Matchday November tahun 2024, sejumlah penggemar langsung melontarkan berbagai kritikan. Beberapa di antara mereka mempertanyakan alasan FM memilih Laos, yang merupakan tim lemah, sebagai lawan tanding bagi skuad Harimau Malaya. Sebagai informasi, timnas Malaysia saat ini duduk di peringkat ke-133 dunia dalam ranking FAFA terbaru. Timnas India berada 8 tingkat di atas Malaysia, tepatnya di posisi ke-125 dunia. Sedangkan Laos menghuni peringkat ke-187 dunia, jauh di bawah Malaysia dan India. Menjawab kritikan tersebut, Sekjen FM Datuk Nor Asman Rahman angkat bicara, sekaligus memberikan klarifikasi. Ia mengonfirmasikan bahwa 18 tim terbaik Asia telah memiliki komitmen atau jadwal masing-masing hingga tahun depan yang melibatkan pertandingan putaran 3 kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Pelatih timnas Malaysia, Pau Marte, juga memutuskan tidak menggelar laga persahabatan dengan 4 negara ASEAN yakni Singapura, Thailand, Kamboja, dan Timor Leste. Keputusan itu diambil mengingat Malaysia berada satu grup dengan mereka di ajang Piala AFF kali ini. Dalam ASEAN Cup tahun 2024, Malaysia tergabung di grup A bersama Singapura, Kamboja, Timor Leste, dan juara bertahan Thailand.